Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, perkenalkan saya Egi Nasrullah dengan NPM 24806 0024. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan rencana proposal penelitian di mata kuliah penelitian kuantitatif. Judul yang saya ambil yaitu adalah pengaruh pendekatan pembelajaran mendalam dan sosial emosional terhadap kemampuan pemahaman matematis dan kesadaran diri siswa SMA. Lalu ringkasannya, urgensinya bahwa pendidikan matematika di dunia SMA memerlukan pendekatan pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tapi juga memperhatikan aspek emosional peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tiga pendekatan pembelajaran berbeda, yakni pendekatan pembelajaran mendalam, pendekatan pengembangan kompetensi sosial emosional, dan pendekatan gabungan dari pembelajaran mendalam serta sosial emosional terhadap pencapaian pemahaman konseptual matematika dan peningkatan kesadaran personal siswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya capaian numerasi dan kesulitan siswa dalam mengenali kekuatan serta kendala personal dalam belajar matematika. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen, di mana pretest post-test equivalent group, 3 kelompok siswa di kelas 11 ditetapkan sebagai subjek, masing-masing memperoleh intervensi pendekatan pembelajaran berbeda. Data dikumpulkan melalui tes uraian pemahaman matematis, dan angket skala kesadaran diri berbasis Likert yang telah divalidasi dan reliable. Analisis dilakukan dengan ANOVA serta uji T untuk melihat perbedaan efek antar dan dalam kelompok. Hasil yang ditargetkan adalah adanya perbedaan signifikan dalam peningkatan pemahaman konsep dan kesadaran efektif antar ketiga pendekatan, serta validasi lokal efektivitas strategi pembelajaran berbasis karakter dan refleksi mendalam. Lalu luaran yang ditargetkan adalah penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merancang pembelajaran matematika yang lebih utuh secara kognitif dan afektif, serta menawarkan dasar empiris bagi pengambilan kebijakan pendidikan berbasis karakter di Indonesia. Adapun kata kuncinya itu deep learning, social emotional learning, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan self-awareness. Pendahuluan atau latar belakang. Pembelajaran matematika di tingkat SMA semakin menuntut strategi yang mampu meningkatkan kualitas pemahaman konseptual dan aspek afektif siswa. Pendekatan pembelajaran mendalam berfokus pada pemahaman mendalam dan melalui keterlibatan kognitif dan metakognitif, bukan sekedar hafalan. Ini menurut Harani. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran sosial emosional sini membantu perkembangan kesadaran diri serta pengendalian emosi. Dua komponen kunci dalam memperkuat motivasi dan ketahanan belajar. Keterpaduan kedua pendekatan ini berpotensi memberikan perbaikan holistik terhadap pemahaman matematis dan kesadaran siswa SMA sesuai tuntutan kurikulum abad ke-21 dan kondisi sosial emosional peserta didik. Nah, di dalam penelitian pembelajaran mendalam di konteks SMA menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam ini memiliki suatu efek yang positif sehingga diharapkan pembelajaran mendalam dapat menjadi salah satu solusi bagi pembelajaran matematika. Lalu untuk deep learning, untuk sosial emosional itu sendiri bahwa memang masih perlu dikembangkan kembali karena masih sedikit penelitian mengenai pembelajaran sosial emotional learning itu sendiri. Nah, mengapa saya menawarkan pembelajaran mendalam serta social emotional learning ini? Karena di Indonesia ini masih terdapat atau masih rendah dalam skor numerasi dan literasi di dalam khususnya menurut hasil program PISA.
di data PISA ini menunjukkan bahwa literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata peserta didik internasional, di mana dalam skor matematikanya itu ada di ranking 472. Nah, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara dengan skor matematikanya adalah 379 atau 379. Dari hal tersebut, maka saya membuat rumusan masalah untuk diteliti, yaitu yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematik siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran sosial emosional, dan siswa yang mendapatkan pendekatan terintegrasi pembelajaran mendalam dan sosial emosional. Yang kedua, apakah siswa yang mendapatkan pendekatan pembelajaran mendalam lebih baik dari siswa yang mendapatkan pendekatan pembelajaran sosial emosional? Rumusan masalah yang ketiga adalah apakah siswa yang mendapatkan pendekatan pembelajaran mendalam lebih baik dari siswa yang mendapatkan pendekatan terintegrasi? Lalu rumusan masalah yang keempat, apakah siswa yang mendapatkan pendekatan pembelajaran sosial emosional itu lebih baik dibandingkan siswa yang mendapatkan pembelajaran terintegrasi? Rumusan masalah yang kelima, apakah terdapat perbedaan kesadaran diri siswa sebelum dan sesudah diberikan pendekatan pembelajaran mendalam? Yang keenam, apakah terdapat perbedaan kesadaran diri siswa antara sebelum dan sesudah diberikan pendekatan pembelajaran sosial emosional? Dan yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan kesadaran diri siswa antara sebelum dan sesudah diberikan pendekatan terintegrasi, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen yang bertujuan untuk menguji pengaruh pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning dan pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning atau SEL terhadap pemahaman matematis dan kesadaran diri siswa SMK. Penelitian ini berdasarkan pada teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial, zona perkembangan proksimal atau ZPD, serta peran scaffolding dalam proses pembelajaran, serta teori pendidikan emosional yang mendasari pentingnya regulasi diri dalam pembentukan karakter dan kompetensi interpersonal. Secara konseptual, pendekatan deep learning ini mengacu pada strategi pembelajaran yang mendorong siswa memahami konsep secara mendalam melalui pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sementara itu, social emotional learning atau SEL dipahami sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan 5 kompetensi inti, yakni kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pendekatan terintegrasi memadukan kedua strategi tersebut atau kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan pembelajaran bermakna yang utuh secara kognitif dan afektif. Secara operasional, penelitian ini dirancang dengan 3 kelompok eksperimen. Yang pertama adalah kelompok yang mendapatkan perlakuan pembelajaran mendalam, kelompok yang kedua yaitu yang mendapatkan pembelajaran sosial emosional, dan kelompok yang ketiga itu mendapatkan pembelajaran mendalam terintegrasi dengan sosial emosional. Ketiga kelompok ini akan diberi tes awal dan tes akhir untuk mengukur pemahaman matematis serta instrumen skala kesadaran diri sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menjawab seluruh rumusan masalah secara struktur dan objektif, serta memberikan kontribusi empiris terhadap desain pembelajaran yang mengintegrasikan kognisi dan afektif itu dalam pembelajaran matematika. Lalu saya pun mencari tinjauan pustaka di mana beberapa untuk pembelajaran mendalam atau deep learning itu sendiri merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada pembelajaran berbasis makna atau meaningful learning, kesadaran penuh atau mindful learning, dan keterlibatan aktif atau active learning.
Penelitian yang relevan yang pernah dilakukan mengenai deep learning itu adalah saya ambil 5 penelitian yaitu Sirica et al. Pada tahun 2024. Di sini menggunakan metode systematic review terhadap publikasi global dan menyimpulkan bahwa deep learning membawa perubahan pedagogik signifikan melalui umpan balik otomatis dan analisis kesalahan. Lalu dan kawan-kawan pada tahun 2025 menerapkan model integrated deep learning pada siswa kelas 5 SD dan menemukan peningkatan pemahaman konsep dan motivasi secara signifikan. Lalu UBD Mathematics Unit pada tahun 2024 merekomendasikan unit pembelajaran berbasis Understanding by Design yang disempurnakan dengan strategi deep learning menunjukkan efektivitas dalam memahami konsep secara konseptual. Baru Suglo di 2024 melakukan penelitian kuantitatif di Ghana dengan 162 siswa menunjukkan bahwa keterlibatan dalam strategi deep learning berkorelasi positif dengan peningkatan kemampuan problem solving dan grade matematis. Brenya dan Sisoko di tahun 2024 melakukan penelitian di Afrika Selatan menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis diskusi, proyek, dan presentasi secara signifikan mendukung keterlibatan siswa dalam deep learning menggunakan pendekatan kualitatif hybrid. Nah, dari beberapa penelitian yang relevan ini terlihat bahwa penelitian nasional yang dilakukan di dalam negeri Indonesia itu bersifat eksperimental dan tingkat dasar dan menggunakan metode kuantitatif sederhana, sementara penelitian internasional lebih beragam dari sisi desain, ada kualitatif dan korelatif, dan fokus pembelajaran aktif. Beberapa hasil menunjukkan hubungan positif antara strategi atau pendekatan deep learning ini dengan hasil belajar. Namun, sebagian lain menyoroti kendala seperti kualitas data dan infrastruktur. Nah, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena menggunakan desain kuasi eksperimen di tingkat SMA bukan SD seperti kebanyakan studi yang telah dilakukan, menguji langsung efek strategi deep learning pada variabel pemahaman matematis dan kesadaran diri, sementara mayoritas penelitian hanya berfokus pada pemahaman konsep. Novelty penelitian terletak pada konteks pendidikan menengah, pendekatan eksperimen kuantitatif yang komprehensif, serta penggunaan outcome afektif kesadaran diri sebagai bagian dari deep learning. Lalu berikutnya, untuk pembelajaran sosial emosional sendiri itu adalah pembelajaran yang didasari oleh pengembangan keterampilan intrapersonal dan interpersonal seperti self-awareness, self-management, social awareness, relationship skill, dan responsible decision making. Nah, ini menurut Kessel. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk sel ini, dan banyak hasil yang menunjukkan bahwa menunjukkan hasil yang lebih positif. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, umumnya menunjukkan hubungan positif. Nah, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya itu karena menggunakan desain kuas eksperimen di jenjang SMA untuk menguji langsung social emotional learning atau SEL pada pemahaman matematis dan kesadaran diri. Tidak hanya kolaborasi atau motivasi, di sini langsung menyentuh ke dalam pembelajaran. Sehingga variabel afektif tidak hanya sebagai mediator, tapi outcome utama, memanfaatkan model sel berbasis Kessel, plus teknik kreatif seperti refleksi, diskusi, nilai, dan latihan emosi, menyesuaikan konteks lokal Indonesia. Mengukur outcome dengan metode pretest post-test berbeda dari pendekatan relasional dan review sebelumnya. Lalu pemahaman matematis, ini yaitu kemampuan untuk memahami, merepresentasi, dan mengkoneksikan dan mengaplikasikan konsep matematika secara mendalam dan fleksibel. Menurut Scam, membedakan antara pemahaman instrumental dan relasional, dan penelitian oleh Diansyah menegaskan relational teori ini terhadap gaya belajar siswa. Nah, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena di dalam konteks SMA dan materinya fokus pada siswa SMA dengan materi yang beragam, aljabar, fungsi statistik.
Dan diri self-awareness adalah kemampuan individu untuk mengenal emosi, nilai, kekuatan, dan kelemahan diri yang mengaruhi pengalaman dan tindakan. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan desain eksperimen menggunakan kuasi eksperimen sebelum dan sesudah di kelas SMA, bukan hanya survei dan pemodelan statistik. Ya, kerangka berpikirnya, Bapak Ibu, di sini eh, saya melakukan nanti dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana sebelumnya diberikan pre-test dan angket sebelum pembelajaran, lalu dilakukan pembelajaran untuk kelompok 1 atau kelas pertama menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, kelompok 2 menggunakan pendekatan social emotional atau social emotional learning, dan kelompok ketiga ini menggunakan pendekatan terintegrasi deep learning terintegrasi dengan social emotional learning. Setelah dilakukan perlakuan di sini, nanti diharapkan terdapat eh, outputnya yaitu mempengaruhi pemahaman dan kesadaran diri, pemahaman matematis serta kesadaran diri. Nah, Bapak Ibu, metode yang digunakan pada penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen, eksperimen semu menggunakan desain pretest post-test non-equivalent group. Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh dari 3 pendekatan pembelajaran, baik deep learning, social emotional, dan pendekatan terintegrasi, yaitu deep learning yang diintegrasikan dengan social emotional learning. Lalu komponennya, prosesnya nanti akan ada pemberian pretest, perlakuan, post-test, lalu menganalisis data, luarannya akan ada skor peningkatan pemahaman matematis dan kesadaran siswa, indikatornya adalah skor post-test dan skor angket skala Likert, capaiannya meningkatnya nilai pemahaman dan kesadaran diri pada kelompok perlakuan. Populasi dan sampel ini saya mengambil siswa kelas 11 di SMA 5 Sukabumi semester genap tahun ajaran 2005-2026. Mengapa saya mengambil siswa SMA di SMA 5 Sukabumi? Karena menurut hasil rapot pendidikan, angka numerasi kita masih perlu peningkatan begitu. Sampelnya di sini diambil 3 kelas secara purposive sampling, masing-masing mewakili kelompok. Kelompok 1 atau kelas pertama menggunakan pendekatan deep learning, kelas kedua menggunakan pendekatan social emotional learning, dan kelas ketiga atau kelompok ketiga pendekatan terintegrasi deep learning dan social emotional learning. Jumlah sampelnya itu adalah 180 siswa, di mana setiap kelas atau setiap kelompok terdiri dari 36 siswa. Pengumpulan datanya untuk instrumen pemahaman matematis menggunakan tes uraian berbasis indikator NCTM yang uh, sudah tervaliditas dan terreliabilitas. Instrumen kesadaran dirinya nanti saya akan menggunakan angket skala Likert yang disusun skala Likert 1-5 yang disusun berdasarkan model Castle dan telah diuji coba. Lalu metode pengumpulan datanya pretest itu nanti sebelum perlakuan untuk melihat mengukur kemampuan awalnya, post-test setelah perlakuan, dan observasi dan catatan lapangan sebagai data pendukung ini ketika dilakukan perlakuan. Analisis datanya saya akan menguji normalitas dan homogenitas. Lalu setelah diuji normalitas dan homogenitas, akan dilihat uji perbedaannya menggunakan ANOVA satu arah. Maaf Bapak Ibu di sini ANOVA satu arah untuk melihat perbedaan skor. Lalu uji T untuk melihat perbedaan kesadaran di siswa, karena nanti skala Likert-nya akan dikonversikan ke dalam MSI sehingga akan digunakan uji T. Diagram alurnya kita akan menggunakan desain kuasi eksperimen, lalu populasinya siswa SMA yang akan
diuji cobakan kepada siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Sukabumi dengan jumlah kurang lebih 180 siswa. Kelompok pelakuannya nanti akan ada 3, yaitu dengan pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran sosial emosional, dan pendekatan deep learning atau social emotional learning. Instrumen penelitiannya yaitu menggunakan indikator NCTM untuk tes kemampuan matematis, kemampuan pemahaman matematis, lalu angket kesadaran diri untuk CASEL. Lalu prosedur penelitiannya itu pre-test, pelakuan, dan post-test. Setelah itu pengumpulan datanya menggunakan tes, angket, dan observasi sebagai bahan pendukung. Analisis datanya menggunakan uji normalitas, homogenitas, dan ANOVA. Lalu dilakukan interpretasi dan simpulan. Jadwal penelitiannya saya rancangkan seperti ini, Bapak. Daftar pusaka yang saya gunakan. Mohon masukan dari Ibu Bapak dalam perbaikan proposal penelitian yang akan saya lakukan, karena masukan dari Ibu Bapak sangat saya harapkan untuk membuat proposal ini lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.